Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan masalah penelitian kuasi eksperimen dalam biopsikologi. Sebelum masuk pada pembahasan penelitian kuasi eksperimen, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penelitian eksperimen. Jadi, penelitian eksperimen atau experimental research adalah meneliti pengaruh atau untuk mengetahui akibat dari perlakuan yang timbul secara sengaja yang dilakukan oleh peneliti. Bisa juga secara singkatnya dapat kita ketahui kalau penelitian eksperimen ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Tujuan diadakannya penelitian eksperimen untuk meneliti sebab akibat dengan menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Masuk pada pembahasan eksperimen kuasi. Kalau eksperimen kuasi adalah penempatan unit terkecil eksperimen ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol tidak dilakukan dengan acak atau non-random assignment. Eksperimen kuasi atau kuasi eksperimental juga dikenal sebagai desain eksperimental semu yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada non-equivalent control group design, yang kedua ada time series design, dan yang ketiga ada counterbalance. Maksud yang pertama ialah non-equivalent control group design merupakan desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random. Di sini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan, namun sampel diambil secara tidak acak. Dua kelompok yang ada ini diberi pretest, kemudian diberi perlakuan, dan terakhir akan diberikan post-test. Yang kedua ialah time series design merupakan desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol, merupakan penggunaan desain rangkaian waktu sebagai kelompok eksperimen dan membandingkan dengan hasil analisis terhadap kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. Sebelum adanya diberi perlakuan, kelompok ini diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sehingga dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment atau perlakuan oleh si peneliti. Yang ketiga ialah counterbalance atau desain counterbalance merupakan jumlah kelompok yang digunakan dalam desain ini minimal 2 kelompok atau lebih, dan setiap kelompok diberi perlakuan beberapa kali sesuai jumlah perlakuan yang diberikan secara bergantian, sehingga masing-masing dari kelompok mengalami setiap jenis perlakuan atau treatment dari si peneliti. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penelitian eksperimental, yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat mengontrol atau memanipulasi atau mengubah variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan yang keempat, diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. Dilaksanakannya sebuah eksperimen tentunya ada sebuah metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Metode ini biasanya ada metode eksperimental, metode observasi ilmiah, metode wawancara, angket, pemeriksaan psikologi, metode analisa dari karya, dan metode statistik. Pada biopsikologi sendiri juga umumnya menggunakan metode eksperimental yang biasanya dilakukan di dalam laboratorium dengan menggunakan berbagai eksperimen. Dalam melakukan metode ini, peneliti mempunyai kontrol penuh terhadap jalannya eksperimen tersebut. Biopsikologi atau neuropsikologi seringkali menangani studi-studi kasus dan studi-studi kuasi eksperimental terhadap pasien-pasien dengan kerusakan otak akibat penyakit, kecelakaan, atau bedah syaraf. Sekian penyampaian kami mengenai penelitian kuasi eksperimen dalam biopsikologi. Kami memohon maaf apabila adanya kesalahan ataupun terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian, terima kasih.